Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah. Ikhwafillah, mari kita lanjutkan tadabbur kita atau mudzakarah kita mengenai tadabbur Al-Quran dengan musta'inan, dengan menjadikan rujukan kita atau alat bantu kita adalah kitab karangan Syekh Mujid Makki, yaitu kitab Al-Mu'in ada Tadabbur Kitabil Mubin, dan juga kitab Safatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni. Sebelum nantinya kita masuk ke ayat pertama dari surat Al-Quran, dari surat pertama dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang dia itu awal ayat dari surat Al-Fatihah. Ada baiknya kita sekilas melihat beberapa halaman ini, di mana Syekh Mujid Makki meletakkan beberapa poin tentang bagaimana agar min ajli qiraatin mu'aththirah, tips-tips atau cara agar bacaan Quran kita ini berbekas, atau bahasa lainnya adalah bagaimana kita memulai tadabbur Al-Quran, bagaimana cara agar kita sampai pada tadabbur Al-Quran yang bisa menyentuh gitu, tidak sekedar lewat-lewat begitu saja, tapi benar-benar kita mendalami dan mentadabburi Al-Quran. Di sini ada sekitar 12 poin, beberapa halaman, tapi kita hanya akan bahas secara ringkas ya. Pertama, istihadar azamata kalam. Jadi cara pertama adalah kita harus menghadirkan bahwa ini yang kita baca ini bukan perkara biasa, tapi sesuatu yang sangat agung gitu. Yang kedua, istihadar azamatul mutakallim. Kita juga harus menghadirkan keagungan siapa yang sedang berbicara di hadapan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ista'idz billah azza wajal minasyaitonir rajim, mustahdir talabal auni minallahi ta'ala. Yang ketiga, jangan lupa kita untuk berlindung kepada Allah dari setan, dari waswas atau syaitan, dan juga kita memohon agar mohon turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terlindung dari segala makar-makar syaitan lah, agar tidak tersesat. Yang keempat, ini Iqra' qira'atan sahihah murattalah bitu adatin utmi'nan. Jadi bacalah Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan makharijul huruf yang benar dan jelas. Nah, sehingga ketika kita membaca dengan pelan-pelan, dengan bacaan yang bagus, itu akan menyentuh ke hati kita juga, dan juga memberikan kita kesempatan untuk berpikir tentang makna-makna dari ayat yang sedang kita baca. Yang kelima, tadarraj fi tilawati ta'ammuliyah wa tadabburiyah ma baina 5 ayat ila 10 ayat. Jadi tidak baca langsung banyak, tapi sedikit-sedikit. Di sini antara 5 sampai 10 ayat. Jadi kita harus menyisihkan beberapa waktu kita khusus untuk tilawah yang sifatnya untuk tadabbur. Jadi targetnya bukan banyak, tapi targetnya adalah kita sampai pada makna-makna yang bisa kita ambil faidahnya gitu. Karir qiraah lil ayat miraran. Ulang satu ayat berkali-kali. Terkadang kita tidak tidak sampai pada satu faidah atau satu hikmah di satu ayat, tapi ketika kita ulang
terbersit di pikiran kita, atau semakin jelas dalam pikiran dan hati kita makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tajawab ma ayat allati tatluha bifahmiha wa tadabburi ma'aniha. Jadi berinteraksi dengan ayat yang kita baca dan kita ingin tadabburi gitu. Jadi ketika ayat itu misalnya memerintahkan kita untuk bertasbih, ya kita bertasbih misalnya. Atau jika ayat itu tentang ancaman neraka, ya kita beristiadzah. Nauzubillah, jangan sampai kita kena seperti itu. Jika tentang surga, kita memohon surga tersebut dan lain sebagainya. Jadi tidak baca begitu saja, tapi ada interaksi di dalamnya. Yang berikutnya, istawdih min ma'na kulli ayatin ma yaliqu biha. Berusaha untuk mencari petunjuk atau mencari kejelasan tentang makna setiap ayat sesuai dengan apa yang layak bagi ayat tersebut gitu. Jadi ketika ayat itu berbicara tentang sifat-sifat Allah, itu kita tidak memperlakukannya seperti ketika sedang membicarakan sifat-sifat manusia atau sifat-sifat orang-orang kafir misalnya, atau ketika ayat itu sedang berbicara tentang keagungan nikmat Allah, maka kita tidak memperlakukan ayat tersebut seperti kita memperlakukan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum misalnya. Atau ketika ayat itu sedang berbicara tentang neraka, maka kita tidak memperlakukan ayat itu sama seperti ketika ayat Al-Quran menceritakan cerita tentang sejarah atau tentang kisah umat-umat sebelumnya misalnya. Yang berikutnya, ijtanib mawani at-tadabbur. Yang ke-9, hindari hal-hal yang mencegah kita dari tadabbur. Di antaranya terlalu mendetailkan makharijul huruf, misalnya soknya harus dotnya, ya itu harus benar ya gitu ya. Tapi juga tidak perlu terlalu sangat tahqiq banget gitu, seperti kalau kita lagi setoran qiraat misalnya ke syekh. Terus diantaranya juga adalah ketika kita sudah meyakini mazhab kita, misalnya orang Syafi'i atau orang Hanafi, maka kita menolak setiap makna-makna yang mungkin bertentangan dengan mazhab kita gitu. Nah itu juga akan kita tidak akan sampai pada makna-makna yang lebih luas lagi. Nah, ketiga yang paling penting adalah karena kita masih israr, masih terus-menerus melakukan dosa, atau kita masih punya sifat ujub dan kibr, sombong, atau berbagai masalah di dalam hati, juga itu akan mempengaruhi pada tadabbur Al-Quran, menjadikan bacaan kita itu kering gitu. Bisa juga antara yang mencegah kita dari tadabbur adalah ketika kita sudah baca satu tafsir, atau kita pernah belajar satu tafsir dan kita yakini bahwa tafsir itu adalah benar, terus ya udah kita saklek atau kita berhenti pada tafsir yang kita baca tadi. Kita tidak menerima makna-makna lain yang mungkin terkandung dalam ayat tersebut. Nah, maka itu juga mencegah hati kita untuk lebih terbuka lagi untuk menerima hikmah-hikmah yang mungkin tersimpan dalam ayat tadi, yang lebih luas daripada tafsir yang pernah kita baca. Yang ke-10, tadi hal-hal yang mencegah kita untuk tadabbur. Yang ke-10, kita berusaha untuk bayangkan bahwa kita ini adalah al-maqsud
Bikulli khitab, kita ini yang sedang diajak bicara gitu. Ketika ayyuhalladzina amanu apa, berarti kita harus mendengarkan bahwa kita yang lagi diajak bicara. Ketika ada orang munafik misalnya yang diancam oleh neraka, seolah-olah kita yang sedang diajak bicara dan kita takut untuk menjadi bagian dari orang munafik misal dan lain sebagainya. Ke-11 taraqqu fi tilawati kalamillah yang taqaddir annaka taqra'uhu 'ala Allah azza wa jalla naqifan baina yadayhi wa huwa nadhirun ilaik. Berusaha untuk meningkatkan kualitas perasaan kita ketika kita membaca itu dengan menghadirkan bahwa bayangkan kalau kamu baca ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sedang baca dan didengar langsung oleh yang berbicaranya gitu, yang menurunkan kalam ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 yang terakhir, ahsin suhbata kitabillahi azza wa jalla bihamdi risalatihi wa tahqiqi ahdafihi wa maqasidihi. Perbaiki suhbah kita, hubungan kita dengan Al-Quran ya, dengan berusaha untuk mengamalkannya gitu ya, dengan jadi orang yang membela, menegakkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi kita jadi orang yang bersemangat untuk menyebarkan nilai-nilai amaliyah dari Al-Quran. Ketika di Al-Quran disebutkan misalnya ayat tentang saum, dan saum itu meningkatkan ketakwaan dan lain sebagainya, maka kita jadi bagian dari orang-orang yang mengamalkan saum yang pertama, dan kedua menghadirkan bahwa saum ini meningkatkan ketakwaan. Atau misalnya ketika Al-Quran ini menyuruh kita untuk memperbaiki akhlak kepada Nabi, kepada orang tua dan lain sebagainya, maka kita juga menjadi orang yang berusaha untuk menegakkan itu semua. Nah, ketika kita sudah mengamalkan apa yang kita pahami dari yang kita baca daripada ayat Al-Quran, maka itu juga akan menghidupkan hati kita dan membuat Allah akan membukakan hati kita ketika kita membaca ayat Al-Quran gitu. Tidak sekedar lewat-lewat begitu aja, tapi karena ada interaksi yang kuat. Nah, maka ini beberapa cara agar interaksi kita dengan Al-Quran lebih baik lagi, lebih menyala lagi gitu ya. Isti'adzah intinya adalah, kita baca surat tafsir aja. Ini surat tafsir, inti dari isti'adzah adalah bahwa kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan syaitan. Kenapa begitu? Karena di sini dikatakan bahwa setan ini berusaha untuk mencegah kita dari mendapatkan kebaikan gitu, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan juga dia berusaha untuk melarang kita dari mengerjakan hal-hal yang kita diperintahkan. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita ini ingin mengamalkan apa yang diperintahkan gitu. Bahkan membaca Al-Quran itu sendiri adalah bagian dari menaati perintah. Nah, maka setan ini akan berusaha untuk mencegah kita untuk memahami ayat-ayat yang akan kita baca, dan juga mencegah kita untuk mengamalkan apa yang akan kita baca dan kita pahami. Nah, maka kita menghadirkan ta'awudz sebelum membaca Al-Quran agar mudah-mudahan Allah mencegah setan untuk mengganggu kita gitu, sehingga kita mendapatkan faidah yang terbaik. Intinya seperti itu. Lalu kita langsung masuk aja ke basmalah. Nah, di sini ya sebetulnya ada
pembahasan tentang apa itu makna surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Tapi kita langsung masuk saja. Al-Fatihah artinya adalah surat pembukaan. Dengannya dibukakan Al-Quran dan dengannya juga dibukakan sholat kita. Jadi ayat yang surat diantara surat yang paling luar biasa. Saking luar biasanya bahwa kita diperintahkan untuk membacanya sehari 5 waktu gitu, atau bahkan lebih dari 5 waktu kalau kita sholat sunnah juga. Bayangkan sesuatu yang wajib, jika dokter mengatakan bahwa makanan kita ini 4 sehat 5 sempurna, tapi di antara 4 sehat 5 sempurna ini yang paling wajib adalah karbohidrat. Artinya karbohidrat ini misalnya nasi atau roti, seseorang yang tidak makan nasi atau roti itu akan terkena bahaya yang luar biasa. Nah maka Kementerian Kesehatan misalnya atau dokter itu mewajibkan untuk agar kita makan karbohidrat. Nah, kenapa mereka mewajibkan itu? Karena melihat betapa pentingnya makanan ini gitu ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia satu perkara, nah maka ini berarti perkara ini memang sesuatu yang penting gitu, sampai harus diwajibkan, sampai harus kita ditakut-takutkan bahwa kalau misalnya kita nggak ngerjain kita akan dapat dosa dan dapat hukuman gitu. Kenapa? Karena ini demi kepentingan manusia itu sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak, kita nggak ngerjain itu tidak akan rugi dan tidak akan untung. Tapi ketika sesuatu sudah diwajibkan, itu berarti tandanya memang manusia ini diciptakan itu tidak akan sempurna atau tidak akan baik jalan hidupnya, kehidupannya tidak akan normal kecuali benda itu harus disempurnakan atau dikerjakan. Nah maka ketika sholat 5 waktu itu diperintahkan, diwajibkan, nah maka memang manusia itu tidak bisa hidup dengan normal kecuali dengan sholat 5 waktu. Nah ketika kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini diwajibkan untuk dibaca ketika sholat, nah maka ada hal penting yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini yang harus kita selalu ingat. Nah maka menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami apa yang ada di surat Al-Fatihah ini. Di antaranya adalah dengan belajar tafsirnya dan mentadabburi ayat-ayatnya. Nah di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah kita memulai satu perkara itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini sebetulnya jadi bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang misalnya. Kita terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, dengan ini, kalimat dengan ini, ba di sini itu bukan kalimat yang sempurna karena di itu hanya kata sambung atau kata tambahan. Jadi itu tidak termasuk SPOK kalau di bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Arabnya adalah tidak termasuk musnad dan musnad ilaih. Nah maka Bismillahirrahmanirrahim ini ada sesuatu yang dihapus sebetulnya. Apa yang dihapus? Misal, nah itu bebas. Tergantung apa yang kita kerjakan. Misalnya kita sebelum makan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita dengan nama Allah melakukan apa? Sedang makan misalnya. Berarti kita mengaitkan Bismillah ini dengan perbuatan makan. Nah artinya kita sedang menghadirkan nama Allah di makannya kita. Dan nama Allah ini itu bukan sesuatu yang ringan gitu ya. Ya walaupun kita cuman bawa namanya aja gitu. Tidak bawa benda lebih dari namanya. Tapi nama Allah ini bukan sesuatu yang ringan. Misalnya kita dapat surat perintah dari instansi pemerintah misalnya atau dari militer misalnya. Nah itu walaupun kita mengerjakan sesuatu dengan surat ataupun tanpa surat itu sama aja gitu ya pekerjaan kita, tapi akan berbeda maknanya ketika kita bawa surat perintah itu misalnya
kita ngelewatin polisi, ngelewatin preman sekalipun dan lain sebagainya, kita tunjukin nih kita dapat surat perintah dari jenderal fulani misalnya. Nah itu orang akan berpikir ulang gitu untuk mengganggu kita, untuk dan lain sebagainya. Nah gitu juga dengan nama Allah. Dengan nama, ketika kita menghadirkan nama Allah, nah itu punya efek yang luar biasa, karena semua di alam semesta ini tahu bahwa Allah itu Tuhan yang maha penguasa, yang maha perkasa gitu. Nah semua di alam semesta ini akan takut jika diingatkan dengan nama Allah, kecuali manusia gitu ya, dan setan mungkin. Termasuk setan, ketika kita menyebut nama Allah, setan juga tidak akan berani. Nah maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah di berbagai perkara. Ya, dalam hadis yang wallahu alam ya, mungkin hadis dhaif, kullu amrin dzibalin, di setiap perkara yang punya dzibal, punya perkara yang punya bobot lah gitu bisa dikatakan. Bukan perkara enteng, bukan perkara yang hina. Setiap perkara yang terhormat itu, kalau misalnya dia nggak dimulai dengan bismillah, maka dia betar dan lain sebagainya, maka dia seperti pincang gitu. Nah maka kita dianjurkan di setiap perkara yang terhormat untuk memulai dengan bismillah, dan salah satu perkara paling terhormat adalah baca Al-Quran. Nah maka baca Al-Quran dianjurkan untuk dengan baca basmalah. Nanti ada beberapa perkara yang tidak dianjurkan baca basmalah, misalnya dia punya zikir lain selain basmalah, kayak sholat dimulai dengan takbir, nggak boleh diganti dengan bismillahirrahmanirrahim, karena dia udah punya zikir khusus. Atau misalnya khutbah Jumat itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, karena dia sudah ada hamdalah dan sholawat dan seterusnya, wasiat taqwa dan lain sebagainya, itu nggak boleh diganti dengan. Atau dia zikrun mahdun, misalnya kita baca, emang dia itu zikir gitu, kita mengingat nama Allah. Misalnya kita baca subhanallah nggak usah pakai bismillah lagi, karena subhanallah itu juga kita lagi sedang menyebut nama Allah. Nah maka bismillahirrahmanirrahim ini suatu yang luar biasa. Bahkan dalam hadis dikatakan, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wasami'ul alim la yadurru syai'. Barang siapa yang membaca dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengannya, dengan menyebut nama Allah tadi, syai'un fil ardi wala fis sama', tidak akan membahayakan dengan membaca nama Allah tadi, tidak akan bisa membahayakan kita apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nama Allah saja itu sudah sebegitu agungnya gitu ya. Artinya ketika kita mengingat Allah, itu kita mendapatkan energi yang luar biasa, jaminan dari Allah yang luar biasa. Dan ini bukan sesuatu yang ringan, karena Nabi bilang barang siapa yang baca itu, maka dia udah gak ada yang bisa lagi membahayakan dia, kecuali emang Allah udah takdirkan gitu ya. Artinya ini udah perkara di atas perkara yang zahir. Misalnya perkara yang zahir itu ya, orang haus minum ya selesai minumnya, atau orang lapar makan ya selesai laparnya gitu ya, dia jadi kenyang. Tapi kalau orang haus minum tambah haus, nah ini perkara yang nggak normal. Ini udah perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di luar mekanisme normal. Tapi selama kita masih dalam mekanisme normal, maka perlindungan bismillah ini itu luar biasa. Yang ngejaminin adalah as-sadiqul musaddaq, itu Nabi Muhammad SAW. Yang ini harusnya kita lebih percaya daripada jaminan ya, misalnya asuransi atau siapalah, dekingan dan lain sebagainya. Kita harusnya lebih percaya dengan apa yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad, karena dia nggak pernah bohong gitu. Sementara asuransi ya kalau ada apa-apa dia pasti kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini ada, setelah kita tahu apa makna Bismillahirrahmanirrahim, di sini ada 3 kalimat, yaitu kalimat Allah atau lafaz Allah dan sifatnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu alamun ismun alam dalun
ala dzatillahi ta'ala. Jadi Allah itu adalah isim alam. Apa itu isim alam? Nama, kalau bahasa Indonesianya adalah nama orang gitu, nama orang. Jadi kalau di bahasa Arab itu nama, ada nama artinya sesuatu yang bukan artinya kata benda, ada juga nama yang lebih khusus lagi. Nah, ini nama yang lebih khusus lagi, maksudnya adalah nama kayak kita nama orang gitu, nama orang atau nama benda, atau tapi bukan kata benda, karena misalnya syajaratun itu juga isim juga, cuman bukan isim yang artinya nama seseorang atau nama satu zat. Nah, jadi Allah itu nama, dan dikatakan bahwa itu adalah nama yang paling agung di antara sifat-sifat yang lain. Nah, ketika dihadirkan nama Allah dengan kalimat Allah, nama itu mewakili semua nama-nama lainnya gitu. Ketika disebut Allah, berarti di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada dan lain sebagainya. Karena itu nama yang paling agung gitu. Dan itu adalah nama yang tidak ada seorang pun atau sebuah berhala pun yang disebutin dengan atau dinamakan dengan nama tersebut. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada sampai hari kiamat. Allah menantang orang-orang musyrikin di Al-Quran dengannya. Ya begitu ya. Jadi ketika menghadirkan nama Allah berarti nama paling agung. Lalu kemudian kita berikutnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya sama-sama artinya dari kalimat Rahuma. Rahuma artinya yang maha penyayang. Yang maha penyayang. Jadi kita menghadirkan nama Allah yang maha penyayang, sehingga hati kita tenang gitu. Allah sayang kepada kita ketika kita sedang lupa kepada Allah. Bagaimana ketika kita sedang mengingat Allah dan menyebut namanya. Ketika kita mengingat nama Allah yang maha penyayang, ketika kita menyebut nama Allah yang maha penyayang, kita berusaha untuk mendapat kasih sayangnya Allah. Allah juga akan timbal balik atau terjawab gitu, berinteraksi dengan itu, dengan insya Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, maka kita akan bertambah tenang ketika kita mengingat bahwa Allah itu maha penyayang, dan tidak senang ketika kita mendapatkan kesulitan misalnya. Nah, ketika kita menghadirkan makna itu, kita akan semakin percaya diri dan semakin yakin dengan keberhasilan perkara-perkara yang kita sudah mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita mau makan, mau berangkat, kerja, mau ujian, mau tes masuk kerja dan sebagainya. Ketika kita menghadirkan itu, kita sedang mendapatkan satu benefit yang luar biasa gitu. Hanya saja apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada ya banyak yang ini yang Allahnya tidak dibaca langsung Ar-Rahman. Di sini dikatakan bahwa Al-Azim Ar-Rahmah alladzi tajallat athar rahmatihi wa badat mazahiruha fi kulli anha'il wujud. Rahman adalah yang paling sesuatu yang agung, yang sangat besar rahmatnya, rasa kasih sayangnya. Alladzi tajallat athar rahmatihi wa badat mazahiruha fi kulli anha'il wujud, yang terlihat bekas atau efek dari kasih sayangnya tadi, dan terlihat terlihat syiar-syiar atau bentuk dari rasa sayangnya itu di setiap perkara yang ada di alam semesta ini, di setiap perkara yang ada, bukan cuma di
alam kita aja, tapi di alam-alam lain pun seperti itu. Sementara Ar-Rahim ada Imar Rahmah. Nah, di sini Ar-Rahim artinya adalah yang terus-menerus memiliki rasa kasih sayang. Tentunya ini tafsir ya mungkin bisa dikatakan tidak umum gitu ya. Biasanya dikatakan bahwa Ar-Rahman itu ablaq minar Rahim. Rahman itu artinya yang apa sih, punya kasih sayang di dunia dan di akhirat, sementara Rahim itu cuma di akhirat aja misalnya, atau di dunia aja dan lain sebagainya. Atau Rahman itu buat nikmat-nikmat yang besar, sementara Rahim buat nikmat-nikmat yang kecil misalnya. Nah, tapi di sini beliau mengatakan bahwa Ar-Rahman itu artinya yang agung kerahmatannya atau rasa kasih sayangnya, dan terlihat rasa kasih sayang tadi terlihat di mana-mana gitu. Sementara Ar-Rahim adalah sesuatu yang terus-menerus memberikan rahmat. Nah, taqdimur Rahman ala Rahim min babi taqdimid dalil ala natijah. Jadi urutan kenapa Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil lalu kemudian memberikan hasil dari dalil tadi. Lihat rahmat-rahmat Allah di alam semesta. Ketika kita melihat rahmat Allah dalam semesta, maka kesimpulannya adalah Allah itu terus-menerus atau daimur rahmah, punya rasa kasih sayang terus-menerus. Nah, maka dari sini kita seolah-olah melihat ke bawah, lalu baru kita menyimpulkan ke atas. Kita menyebutkan nama Allah, lalu kita menghadirkan bahwa Allah itu punya rasa kasih sayang yang bisa kita lihat dalam diri kita, dalam orang sekitar kita, pada hewan-hewan, pada alam semesta. Lalu dari situ kita sampai pada Ar-Rahim. Kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu adalah sesuatu yang terus-menerus rasa kasih sayang, rasa rahmatnya. Nah, maka dengan ini kita semakin tenang lagi, semakin percaya diri lagi dalam mengerjakan pekerjaan kita, karena kita sudah menyandarkan pekerjaan ini, kita sudah menghadirkan pekerjaan ini, menghadirkan nama zat yang kita sandarkan semua perkara kita kepadanya, dan Allah, ketika kita mendekat pada Allah selangkah, Allah akan mendekatkan kepada kita 1000 langkah gitu ya. Kalau misalnya kita sudah memulai perkara ini dengan menyebut nama Allah, maka Allah juga akan menurunkan rahmat-rahmatnya jauh lebih besar lagi dari apa yang kita baca tadi. Itu aja mungkin. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanallah.